warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman semuanya, Bapak dosen yang eh, di matkul Pancasila ini di kelas 2999. Perkenalkan, nama saya Rifki Agustiansyah, saya dari Prodi Sistem Informasi Universitas Terbuka di Jakarta. Oke, dari tugas pertama ini kita suruh dibuat video maksimal 3 menit ya. Kita disuruh buat proses lahirnya Pancasila dari sidang BPUPKI 1945. Dari tugasnya sendiri harus memilih proses lahirnya Pancasila atau perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa. Oke, saya ngambilnya fokus ke proses lahirnya Pancasila yaitu sidang BPUPKI 1945. Perkenalkan lagi, sudah ya tadi perkenalannya. Kalau kita mundur ke tahun 1945, tepatnya saat sidang BPUPKI, para pendiri bangsa ini berdiskusi keras itu tentang dasar negara Indonesia yang merdeka. Ada beberapa tokoh yang ngasih gagasan, Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Nah, yang paling terkenal adalah pidato Soekarno tanggal 1 Juni 1945 itu saja, di mana beliau memperkenalkan istilah Pancasila. Soekarno waktu itu bilang Indonesia butuh dasar negara yang bisa menyatukan semua golongan, dari yang beragam sampai yang dari yang beragama sampai yang berbeda suku dan budaya. Beliau mengusulkan 5 dasar kalau nggak salah: kebangsaan, kemanusiaan, demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan dan kebudayaan. 5 dasar inilah yang banyak dicatut Pancasila yang kemudian jadi cikal bakal Pancasila itu sendiri. Bagian apa yang tercermin dari nilai tersebut ya? Dari peristiwa tersebut kelihatan banget nilai-nilai Pancasila yang hidup, terutama persatuan dan gotong royong. Soekarno percaya bangsa ini cuma bisa kuat kalau semua elemen saling bantu, bukan saling menjatuhkan. Nilai musyawarah, kemanusiaan juga sangat jelas waktu para tokoh itu berdebat dengan kepala dingin demi masa depan bangsa, bukan demi kepentingan pribadi. Sebagai generasi muda tentu saja saya melihat pelajaran penting dari sejarah tersebut. Kita, bangsa Indonesia harus melanjutin semangat gotong royong, toleransi, dan cinta tanah air yang lalu diperjuangkan, yang dulu diperjuangkan para pendiri bangsa. Di era digital bahkan sekarang, bentuk gotong royong itu bisa berubah bagaimana seharusnya, karena modern problem require modern solution. Misalnya lewat kolaborasi, berbagi ilmu, bantu teman yang kesulitan belajar, bahkan nyebarin konten-konten positif di media sosial. Jadi nilai Pancasila bukan cuma buat hafalan, tapi harus jadi cara berpikir dan cara hidup kita setiap hari. Kalau kita bisa menerapkan itu, berarti kita benar-benar jadi generasi penerus yang menjaga api Pancasila tetap menyala. Terima kasih. Itu aja sih. Semoga sejarah lahirnya Pancasila bisa terus jadi inspirasi buat kita semua, generasi muda Indonesia merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.